Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, seluruh hadirin, panelis, dan teman-teman perjuangan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizky Sani. Saya di sini sebagai calon ketua KMTT dengan nomor urut 3. Di sini visi besar saya atau buzzword saya adalah transparansi dan sinergi. Bisa dilanjut? Oke, sebelum saya mulai, ada beberapa permasalahan yang kita hadapi di KMTT saat ini. Yang pertama adalah tentang akses. Saya dan beberapa mahasiswa lain merasa bahwa akses informasi dan akses pelayanan di departemen maupun di KMTT itu sangat sulit, bukan sangat sulit, lebih ke akses ini terbatas dan tidak semua orang bisa dengan mudah mendapat akses informasi itu. Karena informasi yang ada di dalam departemen dan di KMTT itu sifatnya tidak terpusat dan tidak tersentral. Jadi informasi tersebar di mana-mana. Tiap kali kita mau mengurus A, kita harus bertanya ke A. Tiap kali kita mengurus B, kita harus tanya ke siapa. Mengurus C, tanya ke siapa. Ini tidak praktis. Dan ini mempersulit mahasiswa adalah mengurus apapun itu, terutama dalam hal prestasi. Sebagai contoh, bila mana kita mau mengajukan perlombaan, dana perlombaan atau dana kegiatan atau apapun itu, kalau kita bukan bagian dari, kalau kita bagian dari pengurus KMTT mungkin akan dipermudah. Tapi kalau misalnya kita anggota biasa dan tidak mengurus, bagaimana? Kita tidak tahu siapa-siapa, kita tidak tahu harus kemana, tidak tahu apa yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, soal transparansi. Sekali lagi, orientasi saya ada di anggota, di mana anggota itu berhak untuk mengetahui apapun itu yang terjadi dalam KMTT sebagai dia sebagai anggotanya wajib dan berhak mengetahui apapun itu yang terjadi, terutama hal-hal yang mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, mulai dari keputusan, kebijakan, dan informasi lain. Nah, transparansi ini juga termasuk pada transparansi atau informasi terkait program kerja. Mungkin ada beberapa anggota yang belum mengetahui sepenuhnya tentang program kerja, apa saja yang ada di KMTT, dan apa mungkin itu bisa bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang ketiga, soal sinergi. Ini kurang lebih mirip dengan apa yang sudah disampaikan calon-calon sebelumnya, bahwa divisi-divisi dan biro di KMTT itu jalan secara individu di tempatnya masing-masing dan tidak ada kolaborasi atau sinergi. Mereka berjalan sebagai divisinya dan bukan sebagai KMTT. Nah, dari sini saya merumuskan satu visi, yaitu membangun KMTT yang transparan, informatif, dan terbuka untuk meningkatkan sinergi dalam bagian kepengurusan. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal tentang visi saya. Dalam hal ini, saya berorientasi pada pelayanan. Saya berorientasi pada anggota, bahwa setiap staf, setiap pengurus, setiap kepala divisi merupakan pelayan dari anggota-anggota KMTT. Dari sini, pelayanan ini adalah satu hal yang penting. Karena melalui pelayanan, bila kita berorientasi pada pelayanan, maka kinerja yang dihasilkan tentu akan lebih baik. Kenapa? Karena motivasi kita muncul bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Motivasi kita muncul dari keinginan kita untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, keinginan kita untuk meningkatkan kemampuan soft skill, hard skill anggota, kemampuan kita untuk meningkatkan akses dan kebutuhan anggota, memenuhi kebutuhan anggota. Next. Untuk mewujudkan visi saya memiliki 5 misi besar. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Transparansi dalam hal ini berbentuk publikasi atau informasi rutin, informasi wajib berkala tentang segala hal yang ada di KMTT, mulai dari keputusan, keuangan, kegiatan, program kerja, dan sebagainya. Yang kedua, membangun sistem informasi yang terpusat. Sebagaimana saya sebutkan tadi, informasi di lingkungan KMTT dan DTT ini kurang lebihnya tidak terpusat, tersebar di mana-mana, sehingga anggota KMTT seringkali kesulitan dalam mengakses informasi tersebut. Maka tujuan saya di sini adalah untuk membangun informasi yang terpusat, sehingga seluruh mahasiswa, seluruh anggota KMTT bisa mengakses informasi dengan mudah untuk kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan.
di segala bidang dengan membangun layanan terpadu. Ini merupakan komplementer dari poin saya yang nomor 2, bahwa pada intinya sistem informasi terpusat adalah komunikasi satu arah, di mana kita hanya menyampaikan informasi statis. Namun pada poin ketiga, saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan KNTRI melalui satu layanan terpadu. Layanan ini bisa digunakan untuk banyak hal, mulai dari akses informasi, peta informasi, kemudian aspirasi, pendapat dan sebagainya. Jadi KNTRI selain menyampaikan informasi terpusat, KNTRI juga akan lebih terbuka terhadap informasi, terhadap layanan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mendorong proyek atau program kolaboratif. Nah, ini salah satu poin penting juga untuk meningkatkan sinergi divisi. Salah satu cara konkretnya yaitu dengan membuat program kolaboratif. Kita tidak perlu membuat program baru dari nol. Kita bisa disebut memecah program yang sudah ada ke beberapa divisi, sehingga selain untuk mengurangi load atau beban kerja dari tiap divisi, program kolaboratif ini juga bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar divisi. Kemudian yang kelima, untuk memfasilitasi kolaborasi dan program kerja bersama ini, saya akan membangun sarana dan prasarana atau kanal komunikasi yang terpadu dan mudah digunakan untuk mempermudah komunikasi antar divisi. Ini poin yang sepele, tapi sebenarnya sangat penting. Bisa kita lihat bahwa komunikasi di KNTRI sejauh ini selain terpusat di divisinya, komunikasi secara umum kurang lebihnya tidak berjalan, hanya berjalan seringkali satu arah. Dari itu, komunikasi juga penting untuk menunjang keempat poin lainnya. Selanjutnya, kenapa kalian harus memilih saya? Sekali lagi saya sebutkan, seorang pemimpin adalah seseorang yang melayani, bukan seseorang yang hanya lead, bukan orang yang hanya mengkoordinasi atau menyuruh, tapi juga melayani. Saya percaya bahwa setiap anggota yang saya pimpin nantinya, bila saya terpilih, baik itu pengurus maupun anggota, saya memiliki tugas besar untuk melayani mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memahami apa kebutuhan dan kekurangan mereka. Kemudian yang selanjutnya, magis. Saya percaya bahwa sesuatu harus dilakukan dengan lebih atau lebih besar. Kemudian yang ketiga, inklusif. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa setiap anggota, setiap orang dalam suatu organisasi atau dalam suatu kolektif itu memiliki hak untuk dididik. Semua orang adalah penting, semua orang adalah setara dan memiliki hak yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini.